Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Tri Laksono, NIM 520142131. Izin perbaikan kuis dan 4 mengenai bangsa, negara, dan demokrasi Pancasila. A. Bangsa dan negara. Bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian bangsa adalah kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Bangsa memiliki beberapa unsur seperti memiliki asal-usul dalam sejarah bersama dalam suatu bentuk ikatan atau sentimen kolektif, lalu memiliki bahasa, struktur sosial, dan sistem politik yang dikehendaki, lalu adanya wilayah sebagai ruang hidup tempat bermukim dan mencari nafkah bagi kelangsungan hidup, lalu yang berikutnya memiliki dan menunjukkan identitas kolektif yang menjadi atribut sebuah budaya sehingga dapat membedakannya dengan bangsa lain. Lalu yang kedua, negara. Manusia membutuhkan suatu alat atau piranti dalam suatu bentuk organisasi politik yang dapat mengatur peranata sosial politik dalam kehidupan manusia, yaitu negara. Negara merupakan alat dari masyarakat yang memiliki legitimasi kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat serta menertibkan persoalan kekuasaan dalam masyarakat. Adapun pengertian negara menurut KBBI, negara memiliki dua pengertian. Yang pertama yaitu negara diartikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Lalu yang kedua yaitu negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kekuasaan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Sama seperti bangsa, negara pun memiliki beberapa unsur seperti adanya rakyat atau jumlah penduduk, adanya wilayah, dan memiliki pemerintahan. Lalu yang berikutnya yaitu materi tentang demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi. Ciri-ciri demokrasi Pancasila yaitu pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi, adanya pemilu secara berkesinambungan, adanya peran-peran kelompok kepentingan, adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas. Demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah. Lalu yang terakhir, ide-ide yang paling baik akan diterima bukan berdasarkan suara terbanyak. Lalu yang berikutnya yaitu ada prinsip demokrasi Pancasila. 1. Perlindungan terhadap HAM. 2. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah. 3. Peradilan yang merdeka. Lalu yang berikutnya adanya partai politik dan organisasi sosial politik. Yang kelima ada pelaksanakan pemilu. Yang keenam ada kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR menurut pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Yang ketujuh ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. 8. Ada pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain. Yang ke-9 ada menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Lalu yang terakhir ada pemerintahan berdasarkan hukum. Lalu yang berikutnya yaitu fungsi demokrasi Pancasila. 1. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Lalu menjamin tetap tegaknya negara RI. Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara lembaga negara. Lalu yang terakhir, menjamin adanya pemerintah yang bertanggung jawab. Begitulah materi mengenai bangsa, negara, dan demokrasi Pancasila. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.